kembali lagi ke lab berikutnya, yaitu lab 6 tentang Cing TTL. TTL itu adalah di mana batas ambang waktu paket itu uh, berada di dalam jaringan gitu ya. Biar di dalam jaringan dan sampai ke tempat sampai tujuan itu berapa detiknya. Nah, Cing TTL ini digunakan untuk memanfaatkan sebagai sistem keamanan juga, untuk menambah dari keamanan juga. Dengan adanya Cing TTL ini, maka pihak klien itu nanti tidak dapat menambah dari klien lagi di bawah uh, titik atau node yang sudah kita tentukan. Nah, kita mulai dulu untuk prakteknya pembuatan dari Cing TTL-nya. Oh ya, perlu diingat bahwa di Cing TTL itu sebenarnya kalau misalkan nilainya 0 gitu ya. Nilainya 0. Berarti kalau nilainya 0, berarti paket tidak akan hidup. Nah, bisa kita lihat ketika kita mencoba untuk koneksi cek koneksi ke Google atau apa, biasanya pasti menemukan dari TTL dari setiap paket yang kita minta atau kita kirim gitu ya. Nah, ini nanti ketika kita menentukan itu sama seperti halnya ketika kita koneksi ke jaringan yang lain, maka tetap ada TTL. Nah, TTL itu setiap kali melewati router, maka dia akan berkurang satu. Jadi kalau misalkan TTL-nya 64, TTL-nya 64, maka nanti setiap melewati router akan berkurang satu, tinggal berapa, berkurang satu, tinggal berapa, kurang satu, tinggal berapa, dan seterusnya, dan sampai di poin yang tujuan akhir gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan TTL yang kita tentukan itu kurang, uh, bahkan kurang atau tidak bisa mencapai tujuan akhir, maka nanti paket tidak akan dikirim, atau paket nanti akan di-discard dari di jaringannya. Misal nih, PC13 mau kirim paket ke PC14, sedangkan TTL-nya itu dikasih 2, maka dia nanti lompat ke sini aja sudah berkurang 1, lompat ke sini berkurang 1. Maka kalau 2 terakhir sampai di sini, terakhir paket akan sampai di sini, dia tidak akan meneruskan ke sini. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari misalkan kalau yang standar yang umum ini ya, TTL-nya itu biasanya 64. Itu default untuk sistem operasi Windows 64. Dia nanti ketika melewati router berarti 1, tinggal 63, ke sini tinggal 62, ke sini tinggal 61, ke sini tinggal 60. Nah, dia nanti akan dapat mengirimkan paket sampai sini, posisi TTL-nya 60. Nah, jadi ketika sisa 60, maka misalkan di sini itu di titik kliennya ini kita tambahi router lagi, maka ini masih bisa gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari Cing TTL itu adalah kita membatasi dari jumlah klien yang akan disebarkan ini. Makanya kalau misalkan dibatasi di cukup ke sini saja, maka nanti di klien di bawahnya router 14 itu tidak bisa ditambahkan router klien lagi itu. Baik, kita mulai. Maaf.
Baik, nah di sini nanti kita kasih alamat IP-nya sesuai dengan yang di ini ya, apa namanya, maaf, TTL-nya adalah 10 20 30. 10 20 30 kita taruh di sini, dan ininya 10, ini 20. Oke. Ini 10 10.10.10.0 grafik 30. Di sini 20.20.20.0 grafik 30. Di sini 30.30.30 grafik 30. Di sini 192.168 10.0 grafik berapa tadi? 24. 192.168 10.0 grafik 24. Di sini adalah 20 20.24. Oke. Sekarang kita konfigurasi untuk routernya. Routernya kita kasih nama dulu. Oke. Baik. Kita sudah konfigurasi untuk sistemnya. Kita tinggal ke ini, ke winbox-nya, router 11, router 12, router 13, dan router 14. Oke. Oke, kita konfigurasi dulu alamat IP yang terhubung. Yang di sini nanti router 11 terhubung dengan router 12, yaitu mulai dari 10.10.10 1 traffic 30 lewat ether 1. Oke. Dan sekalian kita tambahkan untuk yang terkoneksi ke PC, yaitu 192.168. Maaf. Via ether 2. Baik, di sini sudah. Kita lanjut ke router 12. Kita tambahkan lagi untuk hubungan antara router 12 dengan router 13, yaitu mulai
melalui dari jaringan 20.0 lewat Ether 2. Kita ke router 13. Di sini IP dari yang hubungan antara router 12 dengan router 13 yaitu 20 lewat Ether 2. Oke. Kita tambahkan yang hubungan antara router 13 dengan router 14. Traffic 30 lewat Ether 1 yang di sini. Ini adalah 30 lewat Ether 1. Oke. Kita tambahkan untuk yang ke hubungan ke PC yaitu baik. Nah, ini sudah kita konfigurasi. Kita cek ke PC-nya. Kita konfigurasi terlebih dahulu PC 13 yaitu IP baik. Untuk PC 13 sama PC 14 sudah kita konfigurasi IP-nya. Mereka belum bisa terkoneksi karena mereka memang belum routing gitu ya. Berikutnya kita routing terlebih dahulu. Oke. Untuk routingnya ini nanti kita pakai IP default. Yang di sini kita tambahkan menggunakan IP default. Berapapun tujuannya ke sini, asalkan dia lewatnya 10.2, maka dia nanti bisa terkoneksi. 0.0 gateway-nya adalah 10.10.10.2. Oke, baik. Sedangkan yang ada di sini karena terbagi ke samping kanan dan samping kiri itu ada, maka nanti tujuan defaultnya itu diarahkan ke jumlah tujuan jaringan yang banyak. Misalkan kalau ini kan tujuan jaringannya banyak, ini masih ada sekitar 3 jaringan ya, 1, 2, dan 3 yang ke arah PC. Jadi kita asumsikan tujuan defaultnya ini nanti ke arah router 3 dan router 4 melalui gateway-nya. Melalui gateway-nya adalah 20.2. Oke. Dan kita tambahkan lagi yang untuk menuju jaringan router 11 dan kliennya router 11. Yaitu tujuannya adalah gateway-nya adalah berapa ya? 10.10.10.1.
Baik, yang berikutnya adalah gantian yang dibalik. Defaultnya adalah yang ke arah sini, dan di sini nanti langsung kita buat yang spesifik. Tapi default tujuannya ke gateway-nya adalah 20 1. Oke. Terus tujuan ke sini yang lebih spesifik yaitu tiga puluh 30.2. Oke. Yang berikutnya di sini ini konfigurasinya sama dengan router yang 11, yaitu cuma menambahkan IP default yang tujuannya ke sini selama gateway-nya lewat Ether 3 gitu. Gateway-nya adalah 30.1. Nah, oke, kita sudah melakukan routing di sini. Kita coba tes ping dari PC 1, PC 13 ke PC 14 ataupun PC 13 ke PC 14. Kita coba dulu. Ini sudah bisa koneksi. Begitu juga dengan yang ini. Di sini adalah TTL-nya 60. Nah, mohon maaf, di sini nanti karena saya menggunakan simulasi, maka TTL standar default di GNS3 itu 60. Sebenarnya kalau mau ditentukan sendiri sebenarnya bisa. Jadi nanti ketika saya membatasi kalau device real harusnya di sini TTL-nya 0 kecuali pakai standar. Terus kalau misalkan nanti kita sudah memberlakukan change TTL, biasanya di sini TTL-nya sesuai dengan aturan yang sudah kita konfigurasi. Nah, misalkan di router 1 saya menginginkan router 1 itu coba untuk change TTL-nya posisi berhenti di sini atau posisi berhenti di sini atau lebih gitu ya. Kita nanti coba yang berhenti di router ketiga. Kalau router ketiga change TTL-nya berarti di 1 2 3. 1 hop itu dikurangi 1 hop itu maksudnya adalah loncatan. Setiap kali loncat satu router pasti seperti itu. Oke. Caranya adalah kita masuk ke IP firewall. Kita nanti pilihnya Mangle karena ini fitur Mangle. Change TTL itu fitur Mangle. Dan pembahasan tentang Mangle ini nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya ada. Nah, nanti ketika pembahasan Mangle saya akan menjelaskan chain yang ada di Mangle, tujuannya seperti apa. Tapi sekilas seperti ini. Sekilas kalau misalkan kita jamboardnya, oke, misalkan ini ada router terus
ini adalah PC kalian atau kliennya, terus asumsinya ini adalah cloud gitu ya. Nah, kita sambungkan, misalkan dia nyambung ke sini, ini juga nyambung ke sini. Tuh. Akan tetapi ketika kita berkaitan dengan Mangle atau yang disebut dengan di dalam firewall, maka ada chain-chain yang perlu kita berlakukan gitu ya. Tidak lurus gitu, tidak, tapi ada chain-chain yang kita berlakukan. Contoh, ini adalah klien, ini adalah server router gitu ya. Ini internet. Nah, ketika ada paket data yang dikirim ke sini masuk ke router, ini chainnya adalah input ketika kita memberlakukan filter rule. Tapi kalau di Mangle contohnya kayak ini, di Mangle kalian di sini, nah ini pos tertentunya ini disebut dengan pre-routing. Pre-routing. Nah, paketan ketika keluar untuk menuju ke inet, ini adalah output, dan biasanya di Mangle pemberlakuan adalah post routing. Nah, bagaimana kalau ini C hanya tujuannya melewatkan agar bisa terkoneksi ke internet? Ini disebut dengan forward. Ini forward. Kalau ini ke sini, ini forward. Nah, begitu juga kalau misalkan ada paket data yang dari internet dikirim ke sini, dia ke sini, ini adalah chain input, dia ke sini adalah output, ini dilewatkan, disebut dengan forward. Jadi intinya paket yang masuk ke dalam router itu disebut dengan kita menggunakan chain input. Kalau mengirimkan paket keluar itu pakai chain output, keluar dari router dan masuk dari router, patokannya itu. Kalau masuk ke router disebut input, kalau keluar dari router namanya output. Nah, pre-routing itu adalah pengiriman paket data menggunakan jalur sebelum masuk ke router. Nah, kalau yang ini adalah tujuannya setelah dari router, itu post routing. Oke, baik. Maaf. Nah, pre-routing kita pilihnya di sini nanti karena yang diminta saya adalah tujuan, maka kita pilih post routing. Out interface-nya itu berarti melalui dari ether 1. Action-nya adalah change TTL. Di TTL action adalah 1 dan ini bukan 0, misalkan kita memberikan 2. Jadi nanti sebenarnya kalau dari awal, karena ini yang kita ubah di router 11, maka kita tampilnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita uji coba di PC 13 dan PC kita coba ping ke 11.2. Timeout. Nah, kenapa timeout? Dia tidak bisa menerima paketan dan tidak bisa mengirimkan paketan. Kita cek di sini 20.2. Nah, di sini hanya ada 2. Mohon maaf, seperti saya katakan tadi, 60 itu kemungkinan ini bawaan GNS3 yang saya buat. Jadi ada keterangan di sini bahwa TTL sudah kadaluarsat, jadi tidak bisa transit ke tujuan. Ini kan 2 ya, ini 2, ini 2. Nah,
Jadi paket itu tidak terkirim, paket itu hanya sampai 1, 2 gitu. Yang kesini dan kesini, maka paket tidak akan diterima. Coba kita tambah, kita ubah ke paket ini 1, 2, 3, 4 kita ubah jadi 4 misalkan. Kita coba ini ping dulu. Nah, berjalan. Tapi juga dengan ini. Oke. Ini yang untuk Ching TTL. Jadi tujuannya adalah membatasi koneksi sharing ya, baik yang menambahkan alat ataupun kalau yang untuk zaman sekarang itu disebar-sebarkan gitu ya, tetapi ada penambahan alat atau klien gitu. Ingat ya, setiap kali satu hop atau lompat router maka dia akan berkurang 1. Oke, baik. Untuk lab Ching TTL seperti ini. Kita masuk ke lab berikutnya yaitu interface bonding. Terima kasih. Assalamualaikum.